kesempatan kali ini ya kita coba buat contoh soal RxM yang sederhana ya. Sebelumnya ya perlu kita pahami ya. Jadi nanti yang akan kita buat itu adalah file namanya file R Markdown ya, atau nanti ekstensinya RMD. Jadi file R Markdown ini sebenarnya adalah sebuah catatan ya atau notebook ya. Nah, tapi di catatan ini itu keunggulannya itu bisa mengkompilasi kode R ya, atau kode bahasa pemrograman R ya. Jadi kita bisa customize ya. Isinya itu bisa dinamis. Selain itu di Markdown ini juga bisa mengkompilasi kode dalam bentuk latex ya. Jadi biasanya untuk rumus itu lebih baik atau lebih bagus kalau misalkan kita buat dari latex ya, karena standar juga latex. Nah, jadi di dalam R Markdown ini kita bisa mengeksekusi kode dari R ya. Nah, nanti kalau kita lihat di file RMD ini, kode R-nya ini dieksekusi di dalam ada tanda khusus yaitu backward ya. Ini backward ya, bukan tanda kutip single ya. Jadi di backward ini kita bisa isikan sebuah script ya. Jadi sebuah script ini dapat dieksekusi di file RMD itu ya. Nah, jadi kita nyebutnya ini chunk code atau potongan kode. Jadi ini ada catatan-catatan, kemudian di tengah-tengah catatan itu ada kode. Nah, kodenya ini dieksekusi. Kalau catatan yang lainnya nggak dieksekusi, cuma ditampilkan saja. Nah, kemudian fungsinya chunk code ini selain untuk proses ya, ini kita juga dapat menampilkan variabel ya. Di variabel ini biasanya di soal kita tampilkan variabel-variabelnya apa saja yang bisa kita ubah ya. Chunk code-nya ini untuk membuat input secara random. Kemudian juga untuk yang kedua untuk mencari solusi atau mengkalkulasi. Oke, kemudian di R Markdown ini dapat mengkompilasi latex ya. Di file latex ini nanti dikompilasi jadi sebuah rumus ya, sebuah rumus. Nah, di kompilasi latex ini dia ditandai dengan diantara tanda dolar, dan juga kita dapat memasukkan chunk code juga di dalam latex ya. Jadi di R Markdown di dalamnya ada latex. Di dalam latex ada chunk code R ya. Ya, jadi multi ya. Jadi R di dalam latex dalam Markdown. Nah, untuk library RxSam ini strukturnya ini ada beberapa ya. Dia ada header, pertanyaannya, questionnya apa, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian solusi, jadi kita bisa buat solusi, kemudian jawabannya apa, kemudian yang terakhir ini adalah meta information ya. Oke, ini question, answer list itu dan solution list serta meta information ini penting ya. Oke, nah dalam video ini kita coba akan buat soal ya. Jadi ini karena bidang saya elektronik, maka ini contoh soalnya seperti ini ya. Ini ada sebuah dioda dan resistor. Oke, kita nggak bahas ininya, rangkaiannya. Tapi yang jelas dalam soal itu terdapat biasanya diketahui apa saja ya. Ketahui variabel apa saja ya. Di sini misalkan ada beberapa variabel dan juga variabel di gambar ya. Kemudian yang ditanyakan ada variabel yang ditanyakan ya, yang belum diketahui ya. Kemudian nanti saat penyelesaiannya ini sudah ada rumusnya ya. Rumusnya seperti ini untuk mengkalkulasi. Oke, mari kita coba. Kita buka RStudio, kemudian kita buat file new, langsung aja ya, file new file yaitu R Markdown ya. Oke, kemudian kita bisa buat misalkan dioda PWL.
ini bebas ya. Oke, nah di sini kita akan buat file baru ya. Nah ini ada semacam apa ya, kayak tutorialnya gitu. Oke, nah ini kita hapus saja ya biar bersih. Nah pertama kita kita buat ya setupnya ya. Namanya itu ini saya copy paste setupnya kode, jadi kode cangkode dari R ya. Itu jadi ini masukkan backward ya. Ini juga backward, sorry. Ingat ya, backward itu yang di atas tandanya tilde atau sampingnya angka 1. Nah, jadi yang di dalam sini ini adalah nanti yang akan dieksekusi oleh program R ya. Dieksekusi program R. Sementara yang lain hanya dibaca saja. Oke, ini saya masukkan beberapa kode ya. Oke. Nah, jadi kode yang pertama untuk mengclearkan variabel, kemudian memanggil beberapa library yang dibutuhkan ya. Ini sebenarnya nggak perlu ya. Saya hapus saja. Oke, kemudian nah ini kemudian dari soal tadi kita perlu generate apa ya, algoritmanya ya. Jadi kita buat kode, jadi kita bikin script R-nya dulu ya. Sebenarnya bebas sih, bisa pertanyaan dulu baru script R, tapi kayaknya lebih mudah apabila kita sudah kalkulasi di R ya, kalkulasi jawabannya di R. Jadi sudah kita rencanakan. Oke, yang namanya pertanyaan pasti ada variabelnya, variabel yang diketahui apa saja ya. Nah, ini di yang kedua ini cangkut yang kedua ini sebenarnya bisa digabung, ini atas dan bawah bisa digabung. Tapi kalau dengan cangkut ini kita bisa tambahkan parameter ya. Jadi ini seperti comment, echo sama dengan false, itu artinya kodenya nanti nggak akan ditampilkan saat di print ya. Kemudian result hide ini artinya kodenya, misalkan kita panggil sebuah variabel itu nggak akan ditampilkan ya. Nah, misalkan kita isi dengan variabel yang diketahui dulu ya. Ya, di sini misalkan ada 4 variabel ya. Nah, di sini ya kita sebagai desain soal kita harus menyadari ya apa namanya batasan-batasan dari variabelnya ya. Contoh misalkan saya ingin men-set besaran hambatan resistor ya. Nah, hambatan resistor itu harus tidak ada hambatan resistor yang negatif ya. Makanya ini nilainya positif ya. Jadi ini di kode R ini dia akan mensampel angka 1 sampai 10 ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Jadi di fungsi sampel ini untuk mengambil ya sampling dari sebuah himpunan ya. Karena R ini kan dia khusus untuk statistik ya. Jadi kita bisa dengan mudah menggunakan perintah sampel ya. Oke, jadi ini batasan-batasannya, misalkan ini tegangan saya ingin set nilainya nanti antara 5 sampai 15 volt ya. Dan seterusnya. Kemudian kita buat solusinya. Karena solusinya tadi sudah berbentuk formula ya. Nah, kita tinggal buat formulanya di sini ya. Ya, jadi ini memasukkan variabel yang diketahui sehingga didapatkan sebuah solusi ya. Oke, sebenarnya sudah jadi nih. Jadi algoritmanya sudah jadi, tinggal kita masukkan ke dalam pertanyaan dan jawaban ya. Oke, untuk pertanyaan ini kita perlu ketikkan bagian question ya. Kemudian bawahnya dikasih tanda sama dengan. Oke, jadi di sini nanti library RxM ini nanti akan membaca ini sebagai bagian dari pertanyaan. Oke, di sini saya akan masukkan pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaannya. Oke, perhatikan. Jadi pertanyaan ini mengandung beberapa cangkut
dan juga beberapa simbol dari LaTeX ya. Jadi di sini ada ya dia memanggil variabel v ya. Jadi cangkutnya ini diberi backward kemudian r ya. Backward r variabelnya apa? V ya. Sehingga dia akan menampilkan variabel v yang ini. Kemudian ini backward r, dia akan menampilkan variabel r1, berarti menampilkan yang ini ya, dan seterusnya. Nah kemudian di Markdown ini dia juga kita memanggil script LaTeX juga ya. Jadi di antara tanda dolar ini adalah script LaTeX ya. Jadi untuk memformat ya, misalkan variabel atau rumus ya. Ini misalkan subscript ya, seperti ini. Atau memanggil simbol omega ya. Oke, ini jadi pertanyaan sudah jadi. Kemudian kita buat pertanyaannya apa, yang dicari itu apa saja ya. Nanti akan berimbas pada isian jawaban itu apa saja. Isian jawaban apa saja ya. Di sini ada dua pertanyaan ya tadi. Jadi besar arus dan besar tegangan. Ya. Oke, ini dibiasakan tanda bintang ya. Tanda bintang. Nah, di sini jadi ditanyakan arus, yang kedua ditanyakan tegangan ya. Jadi ini dalam satu kuis Anda bisa desain beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kita akan memakai yang namanya close ya. Jadi format pertanyaan itu ada macam-macam, ada multiple choice, ada single choice, ada true false, ada apa ya, yang string, ada numeric ya. Nah ini saya riset, maksudnya saya lihat-lihat yang paling fleksibel itu adalah memakai close ya. Yang memakai close karena bisa untuk beberapa pertanyaan di dalam beberapa isian pertanyaan dalam satu pertanyaan ya. Jadi nanti kita akan makainya close, yaitu yang kita buat di meta information nanti. Oke, kemudian kita buat solution. Ini bagian solution ya. Ya, Anda bisa tambahkan kata-kata pertanyaan adalah berikut. Oke. Nah, kemudian solution list, kemudian kita tambahkan solution list. Nah, di sini kita tambahkan jadi sesuai dengan jumlah answer listnya ada 2, maka jawabannya juga ada 2. Oke, nah sekarang kita tambahkan meta information yang paling terakhir. Nah di meta information ini ada beberapa ya parameter yang penting. Yang pertama adalah tipe pertanyaannya. Nah, ini adalah close ya. Close ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu embedded dalam. Nah ini close ini dipakai karena ya tadi yang saya bilang, ini satu pertanyaan bisa ada 2 isian jawaban. Oke, jadi misalkan ada soal uraian ya, satu soal ada jawaban A, B, C, D, ada sub soal A, B, C, D. Nah ini bisa pakai close ya. Kemudian ini tipenya numerik ya, numerik 6. Kemudian batas 6 karena ada 2 jawaban. Kemudian solusinya ini juga sama juga dengan yang di sini. Ya, jadi dengan cangkut R solusi. Kemudian ini namanya, nama dari exercise-nya. Kemudian nah ini extol ini adalah toleransi dari jawaban. Jadi misalkan di sini extolnya 0,05 artinya 5%. Misalkan jawabannya 100 ya. Kalau dijawab 98, nah ini masih dalam range toleransi.
berarti masih benar ya. Tapi kalau misalkan dijawab 91, nah itu baru salah ya. Kemudian exercise section dioda. Nah ini artinya kita memberi nama pada exercise ini. Nah ini akan sangat berguna ketika Anda sudah mengelola dalam bank soal ya. Jadi misalkan Anda ingin dalam satu kuis ini ada beberapa pertanyaan yang tipenya yang pertama misalkan yang untuk capaian perkuliahan 1 kan, dan ada capaian perkuliahan yang 2 atau CPMK 2, CPMK 3. Nah itu bisa dikategorikan. Nah untuk memisahkannya ini Anda bisa pakai ini, kategori ini. Jadi nanti ini bisa dimasukkan dalam kategori. Oke, nah sekarang kita coba ya. Kita simpan ya. Disimpan ya. Jadi tadi ini sudah saya simpan. Namanya ini DWL RMD. Kemudian kita coba ini, biasanya kalau saya nyoba agar lebih cepat kelihatan hasilnya ini pakai exams to PDF. Nah, namanya kita coba. Oke, ini langsung kelihatan ya. Ini pertanyaan, kemudian jawabannya. Nah, ini dari PDF. Oke, nah kita ekspor ke Moodle ya. Kita pakai minta send to Moodle. Kemudian namanya apa? Namanya. Kemudian kita mau generate misalkan 10 soal. Kemudian kita namakan nama filenya Yoga misalkan. Kemudian nanti nah ini untuk agar nanti kategorinya ini langsung ini Yoga ini, karena kadang-kadang ini di examnya dia nambahkan kategori sendiri. Oke, ini sebutkan. Ini sudah ya ini sudah keluar. Oke, balik lagi ke LMS Moodle, kita tambahkan di project brand-nya dan SRL yang kita buat tadi. Oke, kita dapatkan ini 10 soal ya, yang berbeda-beda. Ya, kita lihat kategorinya, dia akan membuat kategori ya, namanya kategori dioda. Mungkin itu, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah contoh soal yang sederhana. Oke, ini contoh dari tampilan soalnya. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan, dia akan mendapatkan soal seperti ini, diisikan. Kemudian nanti apabila selesai ya, ini ada opsinya apakah solusinya ditampilkan atau tidak. Oke, terima kasih.